Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali di seri perkuliahan teologi kontemporer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ma'ad yang keempat, dan kita akan membahas keadilan ilahi. Dan ini keadilan ilahi ini adalah salah satu di antara beberapa cara untuk membuktikan secara rasional keberadaan eskatologi atau ma'ad. Sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa penetapan atau penerimaan secara rasional terkait dengan keberadaan Tuhan, keberadaan sifat-sifatnya, itu menjadi syarat atau menjadi premis ketika kita ingin membuktikan keberadaan ma'ad. Dan kita sudah membahas bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari keberadaan makhluk-makhluknya sebagai akibat dari Allah sebagai illah mujidah atau sebagai penyebab pencipta. Ketika maklulnya atau akibatnya menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang punya sifat adil, maka bisa dipastikan bahwa ilahnya dalam hal ini adalah Allah sebagai penyebab pencipta. Tentulah dia memiliki sifat adil dengan tingkat yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sifat keadilan yang ada pada makhluk-makhluknya. Nah, ini sifat ini juga yang akan kita pakai untuk melakukan sebagai pendekatan ketika kita mencoba untuk membuktikan secara rasional keberadaan ma'ad. Adil itu didefinisikan sebagai sifat yang selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Keadilan itu seringkali dilambangkan dengan timbangan. Itu karena adil itu diartikan proporsional. Ketika misalnya satu neraca yang satu itu beratnya 1 kilo, maka neraca B juga harus beratnya juga 1 kilo. Kalau misalnya di antara kedua hal itu, antara A dan B, itu nilainya bukan dengan tidak sama-sama, tidak berupa hal yang sama, dalam pengertian yang satu kilo berat, yang satu adalah sesuatu yang lain di luar berat, misalnya dari sisi jenisnya, dari sisi volumenya, maka itu juga harus proporsional masing-masing. Artinya seperti begitulah, bahwa yang namanya adil itu tepat pada tempatnya secara proporsional. Kalau misalnya yang satu melakukan pekerjaan tertentu dengan value tertentu, maka value-nya itu kemudian harus didapatkan secara proporsional. Kalau kita bekerja keras sekian jam dalam sehari dan menghasilkan misalnya satu produk tertentu dalam bentuk barang misalnya, maka kita akan mendapatkan upah sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang produk-produk yang kita hasilkan itu. Misalnya seorang buruh yang menghasilkan pekerjaan, kalau misalnya dia digaji dengan harian, upah harian berdasarkan kepada banyaknya produk. Misalnya katakanlah produknya misalnya masker, misalnya seorang buruh di pabrik yang menghasilkan masker, maka seberapa banyak masker yang dihasilkan jumlahnya, maka sebanyak itu pula honor yang dia dapatkan dalam sehari. Seperti begitu ya. Jadi keseimbangan dan proporsionalitasnya seperti begitu. Itulah yang disebut dengan keadilan. Selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Nah, Allah itu maha adil. Ya, sudah kita bahas tadi dan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil. Nah, dalam konteks hubungan Tuhan dan manusia, keadilan Tuhan ini akan muncul dalam bentuk bahwa setiap kebaikan manusia akan mendapatkan reward darinya, dan setiap keburukan akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan siksaan. Semuanya berlaku dengan ketepatan yang sangat teliti, karena Allah zat yang maha adil ya. Nah,
Semuanya tepat sekali, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang pokoknya tidak ada manusia. Prinsipnya seperti gitu ya. Ketika Tuhan itu adalah Maha Adil, maka tidak ada perbuatan manusia yang luput dari balasan, dan balasannya itu pasti sesuai dengan uh, seberapa kadarnya yang dia lakukan. Ada ayat Al-Quran ada yang mengatakan, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja manusia yang melakukan satu perbuatan baik, maka walaupun itu sebesar biji zarrah, sebesar biji atom, itu pasti akan mendapatkan balasannya, akan melihat balasannya. Juga hal yang sama, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa saja yang melakukan perbuatan keburukan, maka dia akan mendapatkan atau menerima balasannya, punishmentnya. Nah, dalam menyikapi perintah Allah itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang taat, ada yang menentang. Tentu dengan gradasinya ya. Manusia yang taat itu ada yang sangat taat, ada yang setengah taat, ada yang sedikit taatnya. Penentangan juga ada yang luar biasa, gila-gilaan gitu melakukan penentangannya sehingga menjadi makhluk terburuk. Tapi ada juga penentangannya ada yang setengah-setengah gitu. Ada yang sesekali saja menentang dan seterusnya. Tapi umumnya secara umum perbuatan manusia dihubungkan dengan adanya perintah Tuhan itu terbagi menjadi dua. Ada perintah sholat, ada yang melakukannya, ada yang menentangnya, misalnya seperti gitu ya. Dan untuk masing-masing golongan itu ada akibat yang mereka terima. Akibat yang mereka terima haruslah berbeda. Para penentang akan mendapatkan siksa, sedangkan orang-orang yang taat akan mendapatkan pahala. Sekali lagi, ini sesuai dengan gradasinya masing-masing. Sholat kita lakukan dengan ketaatan tertentu, besok tidak kita lakukan. Maka hari ini kalau kita melakukan sholat, kita akan mendapatkan reward. Besok misalnya, naudzubillah min dzalik, kita melanggar atau menentang perintah tersebut, maka di saat itu akan tercatat bahwa kita melakukan penentangan. Atau hal-hal yang dilarang misalnya, hari ini kita alhamdulillah tidak melakukan hal-hal yang buruk, misalnya berzina, mencuri, dan berkata bohong, sombong, dan lain-lain. Maka saat itu kita akan mendapatkan reward. Tapi misalnya, naudzubillah min dzalik, hari ini, kemarin-kemarin, besok lusa ada perbuatan buruk yang muncul dari kita, maka kita akan mendapati punishment akibat dari penentangan yang kita lakukan tersebut. Ada heaven, ada hell. Ujung-ujungnya secara keseluruhan maka akan ada perhitungan nantinya itu ya. Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka dia akan masuk surga. Seandainya timbangan amal perbuatannya yang lebih banyak, amal perbuatan buruknya yang lebih banyak, maka dia akan masuk neraka. Secara sederhana seperti itu. Nah, akibat ternyata gitu kan ya, akibat yang seharusnya diterima oleh masing-masing kelompok itu ternyata tidak bisa didapatkan di dunia secara semestinya. Seluruhnya tidak bisa. Ini fakta ya, ada pendosa yang hidupnya nyaman sampai mati. Ya, ada orang yang dianggap sebagai pahlawan sampai mati. Padahal kita tahu, atau misalnya pengadilan mengatakan bahwa orang ini melakukan banyak sekali keburukan-keburukan. Tapi hidupnya terhormat, nyaman sampai mati. Dan juga cukup banyak orang-orang taat yang hidupnya sengsara sampai meninggal dunia. Ini adalah ilustrasi bagaimana orang-orang Palestina dari zaman dulu sampai sekarang mereka orang-orang yang baik gitu kan, orang yang diusir dari kampung halamannya, yang kakek neneknya yang diusir dari kampung halamannya, sampai sekarang mereka harus hidup di tenda-tenda pengungsian dan jumlahnya sangat banyak. Sementara di sisi lain misalnya orang-orang Israel itu mereka yang melakukan kejahatannya ternyata hidupnya nyaman. Mereka dipuja-puji, kemudian mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang bisa kita saksikan ya, baik para pejabatnya ataupun warganya yang punya hidup di permukiman Yahudi. Kurang lebih seperti begitu gambarannya, bahwa intinya sih bahwa akibat dari masing-masing perbuatan itu tidak didapatkan di dunia. Faktanya seperti itu. Maka karena Allah adalah zat yang maha adil,
Maka agar balasan itu tetap bisa didapatkan manusia, harus ada alam lain yang bisa menjadi tempat dan waktu terlaksananya pembalasan yang setimpal, dan alam itu adalah alam akhirat. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama, bahwa dunia ini bukan tempat penegakan keadilan yang hakiki. Jadi kenapa harus ada arah yang lain? Kenapa nggak di dunia saja? Misalnya pertanyaannya. Kita tadi kan bicara tentang fakta. Faktanya memang di dunia ini seperti begitu. Tapi sebenarnya apakah dunia ini punya potensi untuk menjadi tempat dilaksanakannya semua keadilan ilahi itu? Jawabannya adalah tidak. Ya. Dunia bukan tempat ditegakkannya keadilan hakiki. Kenapa? Pertama, bahwa mau tidak mau yang namanya dunia ini, selama kita berada di dunia, maka pembalasan yang didapat di dunia itu mau tidak mau akan membawa-bawa orang lain yang sebenarnya tidak terlibat. Misalnya seorang narapidana, misalnya dia melakukan pembunuhan yang katakanlah keji sehingga mengharuskan dia harus dihukum seumur hidup, atau misalnya jadi hukumannya adalah hukuman mati misalnya kan ya. Sementara dia punya tanggungan, punya anak, punya istri. Anak dan istrinya kan tidak berdosa dalam pembunuhan itu. Akan tetapi karena gara-gara dia sebagai kepala rumah tangga melakukan tindakan yang buruk, maka akhirnya dia dihukum. Dan di hukuman itu kemudian juga menimpa juga akibatnya pada siapa? Kepada keluarganya. Gara-gara dianya sebagai seorang pencari nafkah harus dihukum, di penjara misalnya, akhirnya dia terlunta kehidupannya, tidak ada yang tidak ada yang menghandle kehidupan ekonomi keluarga tersebut. Dalam hal ini adalah istrinya dan juga anak-anaknya. Hal yang sama juga terjadi untuk kejahatan-kejahatan yang lain, yang dimana setiap masalah, setiap akibat yang dirasakan oleh seseorang akibat dari perbuatan buruknya, itu juga menimpa atau ada efeknya terhadap orang-orang lain yang tidak terlibat. Hal yang sama juga kebaikan gitu. Kadang-kadang kita anak istri tidak tahu apa-apa, tapi kemudian karena kitanya melakukan hal-hal yang baik, mereka kemudian mendapatkannya. Dapat dari mana ini tiba-tiba mendapatkan seperti begitu? Padahal mereka tidak melakukan apapun juga. Misalnya seperti itu. Intinya sih bahwa pembalasan di dunia ini akan membawa orang lain yang sebenarnya tidak terlibat. Karena itu maka tidak akan mungkin bisa ditegakkan. Kalau yang namanya keadilan itu kan itu proporsional hanya untuk orang itu saja. Nah, ketika faktanya bahwa mau tidak mau, selama kita berada di dunia, akibatnya itu merembet kepada hal-hal yang lain di luar kita sebagai pelaku, maka selama itu terjadi bisa kita katakan bahwa dunia memang bukan tempat yang di sana bisa ditegakkan keadilan secara komprehensif, secara keseluruhan. Nah, kemudian juga ada alasan yang lain kenapa dunia itu tidak bisa menjadi tempat dilaksanakannya atau ditegakkannya keadilan. Karena apa? Karena dunia adalah alam yang sebentar dan serba terbatas. Tidak mungkin semua balasan atas amal perbuatan manusia akan bisa didapatkan di dunia. Ada orang-orang baik yang kebaikannya berpengaruh selama berabad-abad, sehingga pahala yang seharusnya didapat itu berlipat-lipat. Padahal umur dia, orang yang berbuat baik itu hanya sebentar saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, ya itu diekspresikan oleh lagu Bimbo gitu ya. Berabad jarak darimu ya Rasul, seakan engkau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga gitu. Syair tersebut muncul sebagai bentuk apresiasi kita, pemahaman kita tentang betapa sangat besarnya jasa Rasulullah yang kebaikannya itu meliputi seluruh alam semesta dan melintasi ruang dan waktu kita yang berada di abad sekarang yang terpisah dengan Rasulullah, tapi ternyata merasakan kebaikan dari Rasulullah. Nah, orang seperti Rasulullah ini gimana caranya untuk bisa mendapatkan balasan gitu?
balasan seperti apa yang bisa didapatkan. Mestinya sih misalnya balasannya adalah dia mendapatkan kata harta yang sangat berlimpah luar biasa yang bisa dinikmati selama ratusan tahun misalnya. Ratusan tahun pun kayaknya masih terlalu kecil ya buat seorang Rasulullah gitu. Ya, tapi faktanya bahwa beliau umurnya hanya 63 tahun. Karena itu artinya bahwa di dunia ini tidak bisa dibalaskan semua kebaikan itu, pahala itu tidak mungkin diberikan di dunia secara keseluruhannya kepada orang seperti Rasulullah. Sebaliknya juga orang yang dosanya sangat besar sehingga sebagai balasannya ia seharusnya disiksa dengan sangat berat dan dalam jangka waktu yang lama. Akan tapi usianya memang hanya sebentar dan hukuman terberat yang bisa diterima hanyalah hukuman mati sekali saja, kan tidak mungkin hukuman berkali-kali untuk bisa merasakan betapa sangat untuk bisa merasakan supaya orang tersebut mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya dia melakukan pembunuhan terhadap puluhan orang, ratusan orang. Apa yang bisa dia dapatkan dengan itu? Pahala apa yang layak? Mestinya sih berkali-kali dihidupkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian dimatikan lagi, dihukum mati misalnya seperti itu. Belum lagi apa yang dia lakukan itu kan berdampak luar biasa. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan itu pada yang dibunuhnya itu adalah seorang kepala keluarga. Akibatnya yang terbunuh korban itu keluarga korban mendapatkan akibatnya karena hilangnya nyawa sang kepala keluarga. Itu adalah dosa yang itu akibat keburukan-keburukan yang muncul akibat perbuatan jahat orang tersebut. Kalau dia melakukannya berkali-kali, para diktator yang melakukan kejahatan yang luar biasa, itu tidak akan mungkin bisa ditegakkan di dunia keadilan atas orang tersebut. Nah, itulah yang makanya perlu yang namanya alam yang lain. Selain alam dunia ini tempat ditegakkannya keadilan. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan ada alam akhirat. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah akan hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Setiap jiwa kemudian akan menerima balasan atas apa yang telah diperbuatnya dan mereka tidak dizalimi. Tidak dizalimi itu artinya adalah zalim itu kan lawan dari keadilan. Tidak ada sesuatu yang dihilangkan, tidak ada sesuatu yang dikurangkan dari balasan tersebut. Semuanya semuanya tepat secara proporsional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.